keotentikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Dan yang kedua yaitu murid dapat membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang terakhir yaitu murid dapat menunjukkan contoh bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah mushaf Al-Quran yang sudah sangat tua sekali, yang ditulis pada zaman Khalifah Utsman, yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf ini tersimpan di Perpustakaan Nasional di Malaysia. Jadi, kalau kita lihat dari usianya, mushaf ini sudah tua dan sangat kuno sekali. Tetapi kemurniannya masih tetap terjaga sampai saat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya Allah sudah menjanjikan keotentikan Al-Quran itu atas kehendak kekuasaannya dan karena usaha-usaha manusia sesuai dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jaminan tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar dalam Al-Quran tidak akan berbeda sedikit pun dengan apa yang dibaca dengan Rasulullah SAW. Jadi, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu semua akan tetap sama seperti yang dibaca oleh para sahabat Nabi pada masa lampau. Meskipun Allah sudah berjanji menjaga keotentikan Al-Quran, akan tetapi orang-orang kafir tidak akan berhenti untuk tidak mempercayai Al-Quran. Sehingga Allah memberikan jawaban tentang tantangan orang kafir tersebut langsung di dalam Al-Quran. Nah, beberapa tantangan yang dijawab langsung oleh Al-Quran ini antara lain, yang pertama adalah Al-Quran menentang siapa yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Sebagaimana bisa kalian baca dalam surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Yang kedua yaitu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenarannya Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah misalnya. Sebagaimana bisa adik-adik baca dalam surah Hud ayat 13. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja semisalnya Al-Quran. Kalian bisa membacanya pada surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, dari ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, terbukti hingga sekarang. Belum ada satu pun manusia dan bahkan jin mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna berita yang lebih hebat dari Al-Quran.
Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita seringkali mendengar berita viral yang muncul di berbagai media, misalnya tentang kesalahan dalam mencetak Al-Quran. Nah, tentunya kesalahan-kesalahan tersebut dapat diketahui karena banyaknya penghafal Al-Quran yang masih ada sampai sekarang. Bahkan, menuntut informasi sejarah telah dibuktikan bahwa Al-Quran itu selalu terjaga kemurniannya karena dari zaman Rasul sampai zaman sekarang. Masih banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini dengan sangat luar biasa, dan itu janji Allah. Jadi, apapun dan kapanpun, insya Allah Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya sepanjang masa. Baiklah adik-adik semuanya, itulah tadi penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami agar kita betul-betul paham apa sebenarnya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran menjawab tantangan-tantangan orang kafir. Sesungguhnya Allah sudah berjanji bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tidak lupa marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.